Udah kayak dewa aja nih gue disuruh jadi penentu nasib. Kali ini yuk coba-coba deh. Kok kamu pencet-pencet sembarangan sih? Padahal konsekuensinya mama tuh bisa metong. Tunggu. Mama jelasin dulu deh maksudnya apa. Kalau kamu salah menentukan nasib orang sebanyak 3 kali, kita semua bakal metong sekeluarga. Ya elah, tenang aja. Percayakan pada anakmu yang berbakti ini. Aduh, bungulnya kanakan nih pada itu mah asli aja. Pusing unda. Halo Keisha, lo adalah orang pertama yang harus gue tentukan masuk ke dalam surga atau neraka. Udah deh, cukup main-mainnya. Keisha, tadi tuh lo kecelakaan. Masa lo lupa? Bego bener. Ya ampun, penentu nasib masa kasar. Ya udah cepet masukin gue ke surga ya. Tunggu dulu. Kayaknya lo lebih cocok masuk ke neraka. Hei, semasa hidup gue selalu berbuat baik ya. Kenapa lo tega banget sama gue? Nggak denger. Ini kan tempat gue, jadi suka-suka gue. Sana pergi. Sekarang saatnya keliling. Lah, Vel, sekarang lo jadi penentu nasib. Kalau gitu lo kerja aja sama gue gimana? Ngapain gue kerja sama orang hidup? Jangan salah, gue tuh bisa kasih lo 1 miliar per hari. Buset, bisa jadi orang kaya dan traveling kemana-mana gue. Dan kerjanya juga gampang. Pokoknya lo ikut dulu deh ke rumah gue. Ya udah, tapi tunggu ya, gue tentukan nasib lo dulu. Gue kan belum metong. Mana bisa lo tentukan nasib gue? Loh, tapi, aduh, Tiara tadi mana? Gue kehilangan jejaknya. Woi, lo penentu nasib kan? Dari tadi gue cari kemana-mana loh. Dela, lo udah metong? Iya, gue udah dihabisi sama Tiara. Apa? Itu artinya nyawa gue juga dalam bahaya, soalnya gue lagi kerja sama Tiara. Gue juga gugur pas lagi kerja sama Tiara. Ya udah, karena lo udah ngasih gue info, gue masukin lo ke surga aja deh. Makasih banyak. Tiara, sekarang pekerjaan apa yang harus gue lakuin? Gak sulit kan? Apapun yang gue mau pasti lo kabulin kan? Ya iyalah, Ti. Siapa yang gak mau 1M per hari? Oke, kalau gitu gue punya pengakuan kalau sebenarnya gue tuh udah metong. Cepat masukin gue ke surga. Itu doang. Sebenarnya gue udah feeling kalau sebenarnya lo udah metong. Ya udah, kalau gitu. Nah, gitu dong. Lah, kalau dia udah nggak ada, terus siapa yang gaji gue? Pilih bolos atau menetap? Lebih baik bolos kan? Kalau kayak gitu mama rugi dong bayar sekolah kamu 1 miliar per bulan. Iya sayang kan kalau nggak dipilih mah, soalnya udah dikasih pilihan. Gak ada. Pokoknya kamu harus pilih menetap. Ya udah deh. Pilihnya nanti bukan sekarang. Gimana sih kamu? Kalau gitu aku masih punya kesempatan buat tanya sama teman-teman aku dulu mah, biar aku ikut suara terbanyak. Terserah kamu, yang penting nggak bikin mama rugi. Loh Keisha, ayo berangkat ke sekolah bareng. Gue pilih nggak mau berangkat ke sekolah sama sekali karena gue nggak mau vote. Loh emang kenapa? Rugi dong kalau nggak vote, 1 suara aja berharga loh. Lo nggak tahu ya, rumornya salah satu dari pilihan itu bakal sengsara. Lo tenang aja, kita tanya dulu ke orang-orang, mereka pilih apa, jadi kita nggak mungkin salah. Terserah lo mau ngomong apapun, yang penting jangan libatin gue, oke? Tunggu, gimana sih tuh orang? Sementara gue tetap pilih bolos dulu deh. Anak-anak, saya menghimbau kalian buat pilih menetap. Loh, mana bisa gitu, Bu? Pilihan ini kan tergantung sama diri kita sendiri, bukannya malah diatur sama ibu. Saya adalah pemimpin di sekolah ini, jadi kalian tuh harus nurut sama saya. Apa susahnya sih diturutin? Lagi pula kalau jawaban lo beda sendiri, lo tuh bakal sengsara. Jadi, oke, kalian semua udah setuju buat pilih menetap, dan kalau sampai ada yang pilih bolos, siap-siap aja dihukum. Kok bisa sih ancam-ancam kayak gitu? Dela, gue yakin lo pasti pilih bolos ya. Kalau gitu kita temenan ya. Sembarangan ya, gue emang malas sekolah, tapi gue tetap ikutin pilihannya Bu Guru. Ya, gue harus cari temen siapa lagi nih. Lagi pula kenapa lo pengen banget bolos sih? Soalnya gue ngerasa ada yang aneh di sekolah ini, terus didukung sama Keisha yang gak mau masuk ke sekolah. Kurang-kurangin deh overthinkingnya lo itu. Aduh, gue jadi labil banget pilih yang mana nih. Oke anak-anak, kalian udah kumpul tepat waktu dan sekarang saatnya kita pemilihan. Tunggu Bu, ini kenapa orang-orangnya jadi pada dikit dah? Kebanyakan sih ngundurin diri, jadi mereka otomatis pulang. Ya ampun, kenapa gak dikasih tahu tuh gitu? Saya keluar dari tadi. Udah lah Vel, lo takut ya ikut pemilihan ini? Aneh, padahal cuma pemilihan sepele doang. Enggak, ya udah Bu, ayo kita mulai sekarang juga. Vote dimulai dalam 3, 2, 1. Yang ini kan? Ujian bakal berhasil kalau gue makan atau minum. Makan lah. Saya punya banyak makanan yang bisa bantu Non nih. Gagal Non. Nambahnya dikit Pak. Kalau kayak gini gimana bisa berhasil? Ujiannya kan besok. Saya tahu. Non makan yang ada di kotak ini aja. Tunggu. Buka dan makannya harus sebelum ujian biar persennya naik drastis Non. Kalian semua makan pedal pop. Duh, kok cuman gue ya yang gak makan? Iyalah, lihat aja nih warnanya rainbow, melambangkan nilai gue yang seindah pelangi. Gue suka karena dia mengandung susu. Lo pasti gak punya kan, Vel? Kasian deh, kayak gue dong punya 1 truk di rumah. Belum waktunya. Semoga aja Pak Satpam gak bohong ya. Sekarang saatnya. Enak loh. Cara seru nyemil susu nih, suka banget bisa nambah asupan nutrisi susu di tengah hari sih ini. Woi Vel, apa? Enak banget, gue gak pernah makan es krim seenak ini. Iya kan, pedal pop rainbow dan Chocomakma ini mengandung susu. Dan khusus yang Chocomakma ada kandungan vitamin D-nya. Artinya punya lo spesial dong. Yes, udah ada kemajuan. Kalau kayak gini ujian gue pasti berhasil kan?
Perasaan gue nggak enak. Di antara kalian ada nggak yang makan 2 varian pedal pop? Kenapa ya? Ibu bakal kasih reward nilai tambahan karena 2 varian pedal pop itu menandakan kalian orang yang spesial. Saya bu, cuman saya orangnya. Loh kok kita harus main ini supaya bisa bertahan hidup? Siap aja kagak. Mampus gue. Phai tamah jong dot bam phai dok. Dot phai dot mandok tabam mah. Susah banget. Jong bam dot phai mandok tamah. Dok taman dot jong bam phai dok. Hampir. Bam dok phai tamah jong dot man. Akhirnya. Makasih ya lo udah berhasil. Barusan aja lo wakilin nama gue buat bertahan hidup loh. Loh itu artinya siapa yang cerdik itu yang unggul. Seger ya es krim yogurt ini. Hah? Waktu makan atau waktu main? Makanlah. Kamu punya tugas besar, harus sebarkan es krim yogurt yang enak itu ke teman sekelasmu. Iya, tenang aja. Lagi pula kan variannya banyak, jadi aku punya stok. Ditarik, dijilat, hap-hap. Oh my god, beneran seger banget Cimory yogurt sticknya. Oh ya guys, waktu makan hari ini jam 7 pagi ya. Sekarang, iya tinggal ambil Cimory yogurt stick karena harganya terjangkau. Udah gue siapin buat kalian, tinggal pilih deh. Gue ambil semuanya. Loh, jamnya berubah, yogurt stick gue habis. Karena value udah nggak ada, gue bisa makan Cimory yogurt stick ini sepuasnya. Kamu buka bisnis dan gak bisa desain, tapi ngotot buat bikin poster yang kelihatan pro dari yang kayak gini. Jadi poster minuman yang berkualitas, bisa juga buat poster diskon, poster ucapan, atau produk yang diperagain di model. Semua poster tadi aku edit cuma pakai satu AI. Caranya simple banget. Buka browser, lalu ketik dreamina.capcut.com, upload foto produknya, lalu ketik prompt sesuai keinginan kalian, pilih si Dream 5.0 Lite dan ukuran foto, generate, dan kalian bakal dapat beberapa foto desain. Gabung 2 foto, bisa juga. Kalau posternya masih nggak cocok, bisa di-retouch sampai kalian puas sama hasilnya. Kalau kayak gini dari bocil sampai lansia bisa loh bikin poster yang keren. Nah, siap-siap ya, sebentar lagi kita ke acara keluarga. Iya mah, aku udah siap. Menurut mama ini bajunya bikin aku kelihatan gendut nggak? Terus kira-kira nanti tante-tante tanya apa aja? Aku takut mah aku dikatain A, B, C. Gimana dong mah, aku harus jawab apa? Mama siapin jawabannya lah biar aku bisa jawab. Ya elah, seriusan ya anak semuanya ditanyain? Jalanin aja dulu nak. Kenapa mama nyuruh aku jalanin aja? Aku merepotkan mama ya. Diam kamu, nggak usah overthinking lagi. 1 hour later. Tahu isi saldo atau isi mulut? Idih, isi mulut kan cuma jigong, mending isi saldo lah, udah jelas. Nah gawat, mama baru aja kemalingan jadi mama nggak bisa kasih kamu uang jajan. Apa? Berapa banyak mah? 1 miliar nak. Mama bohong ya, isi saldo mama aja masih 1 miliar. Bilang aja mama tuh nggak mau kasih aku uang jajan. Iya, ketahuan ya. Kebutuhan rumah tangga tuh gede banget sih nak. Udahlah, aku nggak perlu duit mama. Oh iya, sekarang kan kamu bisa dapetin duit dari kekuatan kamu itu ya? Hah? Caranya, kalau kamu berhasil berbuat baik sama kekuatan kamu itu, kamu bakal dapet imbalan yang berkali-kali lipat. Aku kaya, aku banyak duit. Aduh, gimana dong? Duit gue barusan hilang nih 3M loh. Tiara, lo kan murid biasa, mana punya uang sebanyak itu? Itu adalah kado dari orang tua gue. Please lah, bantuin gue, Vel. Seriusan lo? Udah jelas serius lah, Tiara itu kan keluarganya konglomerat, lo tahu sendiri lah kalau uangnya hilang gimana. Enggak, gue nggak mau libatin polisi. Jangan-jangan lo lagi yang curi Del. Kalau saldo lo, ide, walaupun gue kismin tapi gue tuh nggak suka mencuri ya. Iya, pelakunya bukan Dela. Lo punya kekuatan ya, lo bisa bantu gue. File gawat, katanya Bu Guru diculik. Yang bener aja lo dapat berita dari siapa? Gue lihat di sosmed, katanya penculiknya minta uang tebusan. Bu Guru kan terkenal kismin banget. Ya kan, udah pasti dia nggak bisa bayar, mana dia sebatang kara pula. Kalau lo yang bayar gimana? Isi saldo lo? Yaelah, kita udah temenan lama, lo masih nggak tahu kalau gue kismin. Sarkas ya lo? Cuman 1.000, maaf kayak gue nggak bermaksud. Iya, cuman 1.000 soalnya kan akhir bulan. Mah, mana makanannya, aku lapar nih. Kamu nggak bakal mama kasih makan sampai kamu bisa berbuat baik sama orang-orang. Maksudnya mama mau aku nyelesain misinya hari ini juga. Iyalah, supaya uangnya cepet dapet. Gimana sih kamu? Ih, tapi aku mau makan dulu nih, ma lapar. Gak boleh. Kenapa sih mama aneh banget hari ini? Isi saldo mama berkurang banyak banget. Mama habis jajan ya. Sembarangan ya kamu. Iya, jajan sedikit. Aduh, mana teman-teman di sekolah udah pada pulang pula. Sekarang gue harus berbuat baik sama siapa? Woi Vel, ngapain lo kesini? Soalnya gue tuh lagi menginvestigasi kenapa Bu Guru bisa diculik. Ikut dong. Kalau gue berbuat baik dengan menyelamatkan Bu Guru, harusnya gue bisa dapat imbalan itu kan. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Iya, terus kita harus kemana nih? Kita ke kantornya Bu Guru. Nggak boleh, beliau kan selalu larang kita masuk ke dalam sana. Siapa tahu kita bisa nemuin bukti di sana. Oke, lo duluan ya Vel, soalnya gue kebelet boker. Ih, Keisha kemana sih dia? Ya udah kalau gitu gue sendiri aja dulu. Kira-kira bukti apa yang bisa gue temuin nih? Kamu ngapain datang ke sini? Loh, ibu nggak apa-apa. Ya gagal deh gue dapet imbalan. Tunggu, isi saldo ibu. Hah? Banyak banget. Angkat tanganmu. Awas saja kalau kamu bocorin. Sebenarnya ini ada apa?